rengekan nyaring dari manusia kecil begitu menggigirkan di tengah malam. Dalam keadaan antara sadar atau tidaknya, ia harus beranjak dari tempat tidur menuju ranjang kecil berisi bayi mungil yang kulitnya masih memerah. Dengan lembut, ia angkat bayi kecilnya. Dalam dekapan hangat, harap-harap detak jantungnya mampu terdengar merdu di telinga anaknya itu. Namun sayangnya, jantungnya ikut berdegap kencang bersamaan dengan suara tangis yang mampu menyayat hati seorang ibu ketika mendengarnya. Ia coba timang-timang di atas tangan lemahnya yang sudah lemas, yang ia usahakan untuk terus kuat mengais anaknya, yang ia harap lagi bisa menyalurkan kekuatan. Lalu ia kecup kening mungilnya di antara timangan yang tiap detiknya bertambah cepat karena dialiri ketakutan yang begitu mengikat. Sudah ia coba beri ASI, tapi masih tidak mempan. Berulang kali ia timang, ia dekap dan kecup sampai jadi kebiasaannya, hingga tiap geraknya pun tidak akan ia sadari tindakannya itu. Persetan dengan tubuh letihnya, dengan kaki pegalnya atau lengan rapuhnya, hingga keringat yang semakin lama semakin banyak meluncur di dahinya. Nah, jangan menangis. Bunda ada di sini. Ujarnya berusaha tenang untuk menutupi kekalutan dalam dirinya. Bahkan sudah berulang kali ia menyentuh dahi anaknya supaya ia tahu adakah sebuah rasa sakit dari manusia yang umurnya bahkan kurang dari 1 tahun itu, agar nantinya ia mampu ia salurkan dalam dirinya sendiri. Biar ia yang menderita kesakitan, biar ia yang bisa menahannya, biar ada tawa bahagia yang terdengar dari suara bayi kecilnya. Ia terus panjatkan doa yang terbaik untuk Tuhan. Tidak peduli seberapa kacaunya kalimat-kalimat yang ia ucapkan pada Sang Pencipta. Karena barangkali Tuhan tahu ada ketulusan dalam doa seorang ibu. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Kepala wanita menyembol dari baliknya seraya tersenyum. Muka bantalnya tercetak jelas di sana. Keriput-keriput sudah mulai menghiasi wajah cantik dan anggun tersebut. Bahkan beberapa helai rambut putihnya sudah tumbuh lebih dulu dibanding keriput-keriput yang kelihatannya begitu memilukan. Dia satu-satunya orang yang tidak akan marah untuk menghadapi situasi seperti ini. Dia yang bahkan menyembunyikan kantuknya untuk menghibur seorang anak yang tengah menghibur anaknya.
Iya, benar-benar seorang ibu yang sesungguhnya. Ia membalas senyuman ibunya yang sedang menutup pintu sebelan mungkin. Ibu menatap lembut anaknya, ikut mengelus kening cucunya yang berkeringat dan banjir air mata itu. Dengan perlahan, ibu mengambil alih gendongan cucunya. Ia tatap sang cucu yang masih merengek nyaring dengan berbinar. Seolah suara tangisan itu merupakan nyanyian seriosa yang begitu merdu suaranya. Dulu, ibu mengajarkan kamu untuk menggendong anakmu di sebelah kiri, sayang. Katanya lembut. Sementara anaknya terus memijat pundaknya yang mulai terasa nyeri. Sang ibu melanjutkan, ayunkan perlahan, dekap dengan lembut, kecup dengan hangat, dan jangan lupa berbisik, Bunda sayang kamu. Aku sudah melakukannya, Bu. Elaknya pasrah. Kamu tidak akan berhasil jika dirimu saja dilanda ketakutan seperti itu. Ibu melakukan apa yang dikatakannya sendiri. Sementara ia tidak menjawab apa-apa dan hanya menatap ibunya yang sudah sangat telaten dalam mengurus seorang anak. Walau dirasa dirinya sangat tidak becus sekali dalam mengurus anak, ia tetap tidak ingin disebut sebagai ibu yang gagal. Cukup kehampaannya saja yang ditinggal suami untuk berlayar. Ia tidak boleh putus asa dalam membesarkan anaknya, terlepas dari seberapa letihnya ia sekarang. Tangisan anaknya perlahan-lahan berhenti sampai pada cegukan kecil yang kini terdengar sehabis menangis. Ia terenyuh melihat betapa mudahnya sang ibu menenangkan bayi kecil tersebut. Sedangkan sang ibu kini tersenyum penuh kelegaan. Dia memberikan cucunya pada anaknya dengan sangat hati-hati. Lalu ditatapnya anak dan ibu itu bergantian dengan dalam. Jangan membuat dirimu takut pada tangisan yang terdengar pilu seperti ini. Jangan biarkan jantungmu berdegup cepat, sayang. Detak jantung seorang ibu merupakan lullaby sendiri bagi anaknya. Jelasnya sembari menuntun anaknya untuk duduk di pinggir ranjang. Berikanlah ASI. Dia kehausan setelah bernyanyi tadi. Candanya. Ia tertawa sembari melakukan apa yang disarankan. Ia lalu menyandarkan dirinya pada sang ibunda. Sungguh tidak ada tempat yang lebih nyaman kecuali berada dalam pelukan seorang ibu. Saat kamu bayi dulu, kamu demam tinggi dan menangis tanpa henti. Aku yang baru menjadi ibu rasanya kalem sekali, seperti kamu sekarang. Tangisanmu begitu pilu,
sedangkan tidak ada seorang ibu yang mendampingiku waktu itu. Rasanya aku ingin menyerah saja. Aku tidak kuat dan berharap penyakitmu berpindah padaku. Ibu mengelus rambut anaknya. Itu sifat alami seorang ibu, penuh kasih sayang. Lalu, bagaimana akhirnya ibu bisa melewati semua itu? Tanyanya. Ibu terus berdoa, menguatkan diri sendiri untuk tidak menyerah menjadi seorang ibu. Ibu ikuti irama tangismu dengan nyanyian yang aku bisa saja. Tujuanku waktu itu hanya ingin membuatmu nyaman dengan situasinya. Dia tersenyum. Terima kasih, Bu. Sayang, menjadi seorang ibu merupakan tanggung jawab yang besar. Setiap tindakannya terdapat banyak kasih sayang. Karena di setiap waktunya, perjuangan seorang ibu tidak akan larut sampai akhir hayat. Banggalah menjadi seorang ibu. Mereka mulia. Petuah ibu malam ini begitu membawa hanyut perasaannya. Sampai tak sadar, matanya kini telah berembun. Tidak bisa ia sangka bahwa ibunya bisa menjalani semuanya sampai sini. Menjadi seorang ibu adalah bentuk pengorbanan. Kasih sayangnya yang tulus tiada tara. Bahkan sesakit apapun hatinya, kata maaf selalu terucap sebelum amarah yang akhirnya teredam begitu saja.